Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Subers dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Teman-teman, hari ini saya akan coba berbagi tentang pupuk organik cair ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, pupuk itu ada dua fase ya. Pupuk saat vegetatif dan untuk generatif ya. Pupuk vegetatif dan pupuk generatif, pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, hari ini saya akan coba sharing tentang pembuatan pupuk organik cair yang insya Allah super untuk fase generatif ya teman-teman, untuk fase pembuahan. Seperti apa? Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support channel saya, yang sudah subscribe, sudah nge-like, sudah nge-share. Terima kasih banyak, semoga selalu dilimpahkan sehat walafiat, dilancarin terus rezekinya, dipermudah segala urusannya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, sebelumnya jangan di skip ya. Kita lanjut ke cara pembuatan pupuk organik cair fase generatif. Insya Allah pupuknya mantap teman-teman. Oke, jangan di skip. Kita langsung ke cara pembuatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada channel Penyuluh Pertanian yang sudah luar biasa memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pupuk ya, tentang segala hal dalam pertanian teman-teman. Nah, ini saya ada atas referensi dari channel Penyuluh Pertanian, kita akan membuat pupuk organik cair super teman-teman. Ini untuk fase generatif ya teman-teman. Bahan utamanya ada 3 ya. Bahan utamanya sepertinya ini dari bonggol pisang atau batang pisang ya teman-teman. Ini udah saya cacah kecil-kecil seperti ini. Terus ada sabut kelapa, sebagian udah saya cacah juga kecil-kecil. Dan ini kulit pisang teman-teman. Ini kulit pisang. Dan ini ada air beras. Ini air berasnya kurang lebih 10 liter ya teman-teman. Jadi bisa digunakan antara 8 sampai 10 liter. Namun hari ini saya akan menambahkan beberapa bahan lagi, yaitu diantaranya ini kentang yang sudah diiris-iris, sudah direbus, udah dingin. Nanti kita tambahkan kentang juga, ini sebanyak 1 butir aja ya teman-teman kentangnya. Terus saya akan menambahkan air kelapa sebanyak 1 liter, dan ini cucian daging ya teman-teman, cucian dari daging ayam teman-teman. Nah, itu bahan-bahannya. Dan untuk pengurainya teman-teman, untuk pengurainya, karena saya trichodermanya stoknya sisa sedikit, nanti paling saya akan masukkan trichoderma ini seadanya ya. Dan satu lagi pengurainya yaitu adalah EM4. Jadi nanti EM4 nya ini sebanyak 150 mili aja ya. EM4 nya 150 mili. Dan tentu saja molase ya teman-teman. Ini saya sudah sediakan molase sebanyak 200 mili ya. Kalau nggak ada molase bisa menggunakan
gula merah ya teman-teman, gula merah sebanyak 200 gram atau gula putih kurang lebih seperti itu, sama ya teman-teman ya. Baik teman-teman, bagaimana cara pembuatannya? Kita gaskan teman-teman. Baik teman-teman, nah ini tadi sudah saya masukkan air kelapa ya sebanyak 600 ml buat pencampuran aja ya. Untuk E4 dan molasenya ya. Jadi molasenya tadi saya sudah masukkan sebanyak 150 ml. Kita campurkan ke air kelapanya, dan molasenya sebanyak 200 ml ya. Molasenya bisa sampai 250 ml, nggak apa-apa teman-teman. Lalu kita aduk ya teman-teman sampai merata. Biasanya molasenya agak susah ya karena kental, dia agak harus butuh waktu untuk pengadukan, makanya tadi saya coba terlebih dahulu dicampurkan ya biar cepet aja ya teman-teman. Nah ini udah kita aduk antara E4 dan molasenya, lalu kita akan masukkan ke air beras ya teman-teman. Kita ini air berasnya udah saya masukkan sekitar 5 liter di sini ya. Ini di kaleng cat ukuran 20 liter. Ini udah saya masukkan 5 liter air beras. Sekarang kita masukkan molase campuran molase E4 nya dan air kelapa kita masukkan ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk. Ini agak susah ya, satu HP megang video tuh molasenya biasanya kental, jadi agak susah, harus diaduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk lagi teman-teman sampai merata ya, sampai homogen. Ini campuran air beras sebanyak 5 liter, ada sedikit air kelapa 600 ml, E4 sebanyak 150 ml, dan molasenya 200 ml. Kita campurkan. Setelah merata, kita akan masukkan kentang ya teman-teman. Nah ini kentang yang udah direbus, kita mak-mak boleh tuh ya sampai lembut boleh. Air rebusan kentangnya jangan dibuang ya teman-teman, kita masukkan juga karena ini air kentang dari air rebusan kentang juga sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, nggak perlu terlalu ini ya, seharusnya ini bisa diambil sarinya juga ya, cuman karena ini tangan saya cuman satu, jadi biarkan saja seperti inilah ya. Kita masukkan kentangnya semuanya. Oke, kita aduk-aduk lagi. Lalu kita masukkan bahan-bahan utamanya ya, dari apa ini, batang pisang, bonggol pisang, sabut kelapa, dan kulit pisang ya teman-teman. Sebentar ya, kita skip dulu biar kita masukkan dulu. Baik teman-teman, setelah kita masukkan bahan-bahannya semua ke dalam ember, kita masukkan lagi sisa dari air kelapanya ya teman-teman. Oh iya, ini ada sedikit tambahan nutrisi lagi. Ini adalah air cucian daging ya teman-teman, lumayan buat tambah nutrisi sekitar 60 ml ini. Kita masukkan saja untuk memperkaya nutrisinya teman-teman. Oke, kita masukin sisa air kelapanya. Ini air kelapa ini saya kumpulkan selama 1 minggu teman-teman.
Ada yang minta dari tetangga juga request supaya air berasnya mohon maaf, air beras ya, ini bukan air kelapa. Air berasnya minta dari tetangga request sampai dapat 10 liter ya teman-teman. Aduh, ini agak susah nih. Sebentar nih, agak susah, mudah-mudahan nggak ini ya. Kita masukin pelan-pelan. Nah, karena botolnya gede nih, megangnya susah ya teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya lebih dari 10 liter ya. Oke, kita aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai merata. Tuh, sabut kelapanya di bawah. Nah, ini teman-teman, kalau udah tercampur secara merata, ini akan kita tutup dengan kain berwarna gelap. Kalau teman-teman ada tutup tutup kalengnya, silakan ditutup. 2 hari sekali dibuka untuk mengeluarkan gas fermentasinya ya, atau bisa menggunakan kain berwarna gelap. Dan kita simpan paling cepat 14 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Kita simpan di tempat yang gelap, jangan terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Paling cepat 14 hari, lebih lama lebih bagus. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Insya Allah ini pupuk organik cairnya Jos Merkojos ya, dengan bahan-bahan yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya teman-teman. Itu aja sharing dari saya untuk pembuatan pupuk organik cair fase generatif ya. Ingat teman-teman, ini kita aplikasikan untuk fase generatif ya. Buat teman-teman yang takut dengan jatanin, oh iya saya lupa menerangkan tentang sabut kelapa ya teman-teman, sedikit ya. Tentang sabut kelapa itu ada jataninnya ya, ada jataninnya. Nah, sebelum kita aplikasikan, sebelum kita campurkan ke sini, sebelumnya saya telah mencuci sabut kelapa itu, kita rendam selama 3 hari, terus kita jemur selama 4 hari, malah itu lebih, 4 hari apa 5 hari, karena kebetulan waktu itu saya itu nyari embernya lama ya, nyari ember buat bikin pupuk organik cairnya ini lama saya nyarinya, ini nyari ember bekasnya. Jadi penjemuran sabut kelapanya lumayan lama, 4 atau 5 hari. Jadi insya Allah, karena ini untuk fase generatif bukan fase pertumbuhan, jataninnya akan tertekan dan insya Allah juga akan hilang ya teman-teman. Kalah dengan organik E4 ya, bakteri baiknya, insya Allah ya udah hilang. Oke teman-teman, mohon maaf kalau cara bicaranya masih belepotan masih belepotan, tapi mudah-mudahan teman-teman paham dan mengerti. Tetapi saya juga terbuka dengan saran, masukan atau kritikan, silahkan ya teman-teman, karena saya juga ini masih dalam taraf belajar. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan masukan atau nasihat atau kritikan, silahkan komen ya teman-teman ya. Insya Allah itu akan membangun channel saya pribadi ke depannya. Baik teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Jika ini sangat bermanfaat, silakan teman-teman bagikan ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.